Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan mempelajari N-gram language model. Nah, langsung saja, apa itu N-gram? N-gram merupakan sebuah urutan, suatu urutan dari sejumlah item, katakanlah N item, yang urutan itu diperoleh dari sekumpulan urutan teks. Bentuknya seperti apa kita akan lihat setelahnya. Nah, item di dalam N-gram itu dapat berupa beberapa model atau beberapa bentuk. Yang pertama adalah bisa jadi item itu bentuknya adalah fonem. Fonem merupakan unit suara yang paling kecil di dalam sebuah kata, di mana fonem akan membedakan antara pelafalan sebuah kata satu dengan pelafalan sebuah kata yang lain. Contohnya di sini misalnya kata atau suara wh, wah di dalam kata when. Ya, mungkin ada kata yang memuat huruf wh di sini, suara wh yang mungkin suaranya akan berbeda dan memiliki makna yang berbeda. Lalu item yang kedua bisa juga kita bentuk atau dibentuk dari silabel ya. Silabel itu apa? Silabel merupakan satu unit kata yang bisa dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk ucapan. Contohnya di sini sebuah kata misalnya information. Information memiliki 4 silabel yang terdiri dari suku kata in, for, may, dan shin. Silabel ini kalau di dalam bahasa Indonesia padanan katanya adalah suku kata. Kemudian juga item ini dapat berupa letters atau huruf. Ya. Kemudian juga item dapat berupa words yang merupakan kata ataupun apa saja, ya tergantung pada penerapannya. Jadi N-gram itu bisa terdiri dari atau dibentuk dari berbagai macam items, bisa phonemes, bisa syllable, bisa letters, bisa words, atau apapun tergantung pada penerapan atau aplikasinya. Nah, model N-gram itu ada apa saja? Yang pertama adalah model unigram, di mana unigram ini N-gram dengan size 1, di mana N-nya ini adalah 1. Kemudian model yang kedua adalah bigram. Bigram ini N-gram dengan size 2, N sama dengan 2. Kemudian yang ketiga juga ada trigram, N-gram of size 3, di mana N ini merupakan atau N ini sama dengan 3. Nah, kita bisa extend model-model ini ke dalam bentuk yang lebih besar. Misalnya ada 4 gram, ada 5 gram, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke contoh N-gram model. Yang pertama kita memiliki word N-gram model. Misalnya kita memiliki sebuah kalimat, ya. Kalimatnya ya, this is a sentence begitu. Kita akan melakukan generate N-gram di sini. Apabila kita ingin mengenerate kalimat ini ke dalam bentuk unigram, maka bentuknya seperti ini. Dengan N sama dengan 1, berarti this is a sentence ini akan kita breakdown, akan kita potong-potong ke dalam per kata, masing-masing kata yang menyusun kalimat tadi. Jadi ada this, ada is, ada a, ada sentence. Kemudian apabila kita akan membreakdown ke dalam bentuk bigram, di mana N sama dengan 2, maka kalimat this is a sentence akan terbreakdown menjadi this is a, dan a sentence. Lalu contoh yang ketiga, ya, dengan N sama dengan 3 atau trigram di sini, maka kalimat this is a sentence ini akan kita breakdown menjadi this is a dan is a sentence. Ini contoh untuk yang word N-gram. Kemudian contoh yang kedua, karakter N-gram ya. Jadi ini levelnya lebih kecil lagi. Kalau kita tadi melihat dari sisi level N-gram dari sisi level kata, pada kali ini
n-gramnya adalah level karakter. Contohnya seperti ini. Yang unigram sini kita memiliki kata cold. Si kata cold ini kalau kita breakdown ke dalam bentuk unigram, maka perbagiannya menjadi per satu huruf. C, kemudian O, kemudian L, kemudian D. Apabila kita menerapkan bigram pada kata cold, maka kata cold ini akan terbreakdown menjadi masing-masing bagiannya adalah dua huruf, yaitu CO, OL, dan LD. Untuk bigram ya berarti masing-masing bagiannya ada 3 huruf, COL, kemudian OLD, dan seterusnya. Kemudian penerapan dari n-gram itu untuk apa? N-gram diterapkan yang pertama misalnya untuk melakukan word prediction. Ketika kita akan mencari sesuatu di mesin pencari, biasanya kita sudah sangat terbantu. Kita tidak perlu menuliskan kata atau kalimat secara utuh ya. Ketika kita memasukkan satu atau dua kata atau satu kata, biasanya sudah ada suggestion atau saran atau prediksi kata setelahnya itu apa, kita tinggal pilih saja. Tidak perlu menulis kata secara lengkap. Kemudian juga predictive keyword ini hampir sama dengan word prediction. Jadi ketika kita menuliskan di keyboard gitu ya, kata setelahnya itu kita sangat terbantu dengan adanya kemunculan kata setelahnya seperti ini. Jadi kita tidak perlu menulis semua kata secara lengkap. Lalu juga ada spell checker ya. Ketika kita melakukan pengecekan atau penulisan ya, biasanya ada terjadi typo, salah tulis, salah ketik, kurang huruf, kelebihan huruf, dan sebagainya. Ini akan dicek spellingnya, kemudian akan muncul saran atau suggestion untuk membenarkan kata yang kita di situ salah tulis. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana si n-gram language model ini bekerja gitu. Caranya bekerja dia seperti apa? Nah, caranya bekerja, misalnya kita punya kalimat where are you going, maka dia akan melihat dua sisi dari kalimat ini. Yang pertama adalah sisi history, yaitu kalimat-kalimat yang muncul sebelumnya. Kemudian di sini misalnya kita akan memprediksi kata yang muncul setelah sequence where are you. Jadi where are you ini dianggap sebagai history atau sejarah kemunculan kata-kata atau token-token sebelumnya. Ya. Kemudian di sini going dikatakan sebagai kata yang akan diprediksi. Nah, seperti apa cara bekerjanya? Jadi si n-gram language model ini dia melakukan prediksi probabilitas dari n-gram yang diberikan dalam setiap urutan kata dari suatu bahasa. Jadi dia akan memprediksi kemungkinan kemunculan kata ini apabila diketahui kata-kata sebelumnya seperti apa. Nah, apabila kita punya n-gram model yang bagus, maka kita dapat memprediksi seperti ini tadi. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa probabilitas kemunculan kata W apabila diketahui history atau sejarah kata-kata sebelumnya, di mana history di sini dikatakan sebagai H. Di mana history ini juga memuat n-1 words. Jadi ada kata yang saat ini, kemudian juga ada kata-kata yang sebelumnya. Kita memprediksi kemunculan kata W yang diharapkan muncul sekarang, itu berapa probabilitasnya, berapa kemungkinannya jika didahului kata-kata sebelum-sebelumnya. Nah, secara perhitungan seperti apa, bagaimana kita mengestimasi atau memperkirakan probabilitas untuk membentuk n-gram ya. Yang pertama adalah kita menerapkan metode namanya chain rule. Jadi kemudian yang kedua kita terapkan di situ Markov assumption. Nanti akan kita jelaskan insya Allah hubungan antara
chain rule of probability dengan penerapan Markov assumption. Nah, di sini kita lihat suatu kalimat itu sebagai model probabilitas. Ya. Jadi model n-gram ini dapat kita gunakan untuk memperoleh probabilitas dari suatu kalimat. Di sini kalimatnya misalnya W sebagai apa? Joint probability of each individual word in the sentence WI. Jadi kalimat itu kan tersusun dari kata-kata, dari bagian-bagian yang di dalamnya ada kata atau kita bisa juga sebut dengan token, ya. Maka kalimat ini diperoleh probabilitasnya dari probabilitas gabungan dari setiap kata individu dalam kalimat. Di mana kata itu di sini kita simbolkan dengan WI. Secara matematis bentuknya seperti ini. Jadi ini probabilitas dari suatu kalimat, kemudian ini adalah joint probability dari masing-masing kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Nah, chain rule probability secara matematis bentuknya seperti ini, ya. Probabilitas kata, masing-masing kata seperti ini. Ini sama. Kemudian kita coba lihat contohnya. Nah, kita prediksi probabilitas dari kalimat its water is so transparent. Kita akan gunakan chain rule probability untuk memprediksi probabilitas dari kalimat ini misalnya. Maka secara rule dengan menggunakan chain rule probability, kalimat ini probabilitas dari kalimat its water is so transparent itu sama dengan probabilitas its sebagai kata pertama dikalikan probabilitas water sebagai kata kedua apabila diketahui kata sebelumnya adalah its, dikalikan lagi probabilitas kata is apabila sebelumnya diketahui kata its water, dikalikan lagi probabilitas kata so apabila diketahui its water is, dan dikalikan probabilitas kata transparent apabila diketahui its water is so, dan seterusnya. Tapi ini sudah selesai. Nanti misalnya kalimatnya lebih panjang ya tinggal kalimat pertama seperti rumusnya. Kalimat pertama, kata pertama, probabilitas kata pertama dikalikan probabilitas kata kedua jika diketahui kata pertama apa, probabilitas kata ketiga jika diketahui kata pertama, kata kedua, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah chain rule probability. Bagaimana melakukan estimasi probability ini? Ternyata apabila kita memperhitungkan semua kemungkinan kalimat, maka kita nggak akan pernah punya data yang cukup ya, karena datanya itu akan sangat banyak untuk mengestimasi probabilitas. Kalau kita menghitung modelnya dengan seperti ini, jadi probabilitas kemunculan the apabila diketahui its water is so transparent merupakan hasil perhitungan dari probabilitas keseluruhan kata dibagi dengan probabilitas kemunculan its water is so transparent that. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan perhitungan dengan model pembagian seperti ini, itu akan membutuhkan data yang sangat banyak, kemudian perhitungannya juga akan semakin akan semakin banyak juga ya, secara probabilitas untuk estimasi probabilitasnya. Maka di sini kita gunakan Markov assumption yang berfungsi untuk menyederhanakan. Kita gunakan asumsi. Dengan menggunakan Markov assumption, kita akan menyederhanakan persamaan kita tadi dengan mengasumsikan bahwa state yang akan datang di dalam model kita itu hanya bergantung pada present state atau state pada saat ini dari model kita. Jadi kita tidak perlu memikirkan semua atau mempertimbangkan semua kata yang muncul di dalam kalimat tersebut. Ya. Kita akan butuh sangat banyak data kalau seperti ini.
Karena ya tadi kita mempertimbangkan semua kemunculan kata. Nah, di sini kita hanya mengasumsikan kata yang muncul sekarang itu hanya bergantung pada kata yang muncul sebelumnya. Ya. Berarti asumsi ini berarti bahwa kita dapat mereduksi conditional probability kita. Ya, kita dapat mereduksi conditional probabilitas kita sehingga nilai probabilitas yang diperoleh itu mendekati atau ya, hampir sama. Contohnya seperti ini. Ketika kita memprediksi kemunculan kata the apabila diketahui its water is so transparent that, ini akan equals to atau akan mendekati probabilitas the apabila diketahui atau apabila sebelumnya itu muncul kata that. Jadi kita tidak perlu mempertimbangkan its water is so transparent, tapi kita hanya mempertimbangkan kata terakhir sebelum kata the saja. Inilah fungsinya Markov assumption, di mana kita hanya mempertimbangkan state yang sebelumnya. Jadi state yang sebelumnya. Di future states in our model hanya bergantung pada present state saja. Maksudnya seperti itu. Present state itu di sini adalah that, ya. Kemudian future modelnya adalah the. Baik, jadi si Markov assumption ini sekali lagi mensimplify persamaan pada chain rule of probability sebelumnya. Baik, secara general ya, probabilitas kalimat tadi ya, kita dapat estimasikan dengan memperhatikan setiap komponen dari suatu kalimat. Jadi perhitungannya kita hanya melihat komponen-komponennya saja ya, berdasarkan state saat ini, dan kita memprediksi state yang akan datang. Jadi probabilitas its water is so transparent itu equals to probabilitas its dikalikan probabilitas water apabila diketahui its, dan probabilitas is apabila diketahui water, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini bagaimana cara mengestimasinya? Jadi ini cara mengestimasinya, kita gunakan rumus seperti ini untuk memperoleh maksimum likelihood-nya probabilitas kemunculan kata WI apabila diberikan kata WI-1 itu dengan membagi antara kemunculan kata sebelumnya ya, dan kemunculan kata yang akan diprediksi dibagi dengan kemunculan kata sebelumnya. Ini yang bagian bawah ini hanya menyederhanakan count menjadi C. Kemudian ini contohnya, misalnya kita memiliki suatu mini korpus yang terdiri dari 3 kalimat, kemudian kita tambahkan simbol awalan dan simbol akhiran untuk melihat background konteksnya, bahwa ini adalah awal kalimat atau ini adalah akhir kalimat. Kita punya 3 kalimat di sini, I am Sam, Sam I am, I do not like green eggs and ham. Nah, secara perhitungan background probabilitasnya seperti apa dari mini korpus yang kita punya, kurang lebih seperti ini ya. Probabilitas kemunculan I di awal kalimat itu 2/3. Maksudnya di sini adalah kata I di sini ya, munculnya itu secara keseluruhan ada 3 kali, 1, 2, 3. Tapi kemunculan dia di awal kalimat ada 2. Jadi probabilitasnya adalah 2/3. Kemudian juga misalnya di sini probabilitas kemunculan kata Sam di awal kalimat itu 1/3. Di Sam ini ya, kemunculan kata Sam yang didahului di awal kalimat, jadi awal kalimatnya itu ada, kita punya 3 kalimat kan ya. Di sini Sam munculnya 1 kali di dalam korpus kita, jadi probabilitasnya adalah 1/3. Kemudian ini probabilitas kemunculan M apabila diketahui I. Kemunculan M apabila diketahui I di sini muncul 3 kali, maka di sini ada 3. M ini munculnya ada 2 kali,
Maka di sini probabilitasnya adalah 2/3. Kemudian di sini probabilitas akhir kalimat apabila diketahui Sam. Jadi di sini ada 1/2. Ya, maksudnya adalah Sam ini munculnya 2 kali, ya, probabilitas kemunculan Sam-nya 2 kali. Kemudian probabilitas Sam berada di akhir kalimat itu 1. Jadi ini setengah. Kemudian probabilitas kata Sam, kemunculan kata Sam jika diketahui M sebagai kata sebelumnya adalah setengah. Ya. Ini 2 itu dapat dari mana? Kata M ini probabilitasnya munculnya 2 kali. M, 1, 2. Kemudian Sam yang muncul sebelum M atau setelah M, muncul setelah M itu 1 kali. Kemudian yang terakhir adalah probabilitas kemunculan do apabila diketahui I. Ya, kita lihat di sini kemunculan kata I ada 3 kali, ya. Jadi ini 3 di sini. Kemudian do ini muncul setelah I itu hanya 1 kali, berarti di sini probabilitasnya adalah 1/3. Kurang lebih seperti itu. Ini beberapa contoh perhitungan bigram probabilitas dari mini corpus kita. Oke, ini beberapa referensi yang mungkin bisa Anda baca, dan referensi ini kita gunakan di slide ini. Demikian materi Ngram Language Model kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.